Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'alim Muta'alim bab keempat tentang faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, yaitu bab tentang menghormati ilmu dan orang alim, yaitu orang yang memiliki ilmu itu sendiri. Langsung saja, qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadi wa tawfirihi. Ketahuilah, i'lam, ketahuilah, sesungguhnya bi anna talabil ilmi la yanalul ilma, tidak seorang penuntut ilmu itu tidak akan mendapatkan ilmu, wala yantafi'u bih, dan tidak akan dapat mengambil manfaat tanpa illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadi wa tawfirihi. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu dan mengambil manfaat kecuali mengagungkan mengagungkan ilmu dan gurunya, karena ini sangat penting, ta'zimil ustad, seperti itu. Kenapa? Karena dari tingkat keberkahannya, tingkat ini bisa dicapai dengan mengagungkan ilmu dan guru kita. Qila ma wasala man wasala illa bi hurmati. Dikatakan karena orang-orang yang tidak berhasil, ma wasala man wasala illa bi hurmati. Orang-orang yang tidak berhasil, mereka tidak akan menuntut ilmu sangat menghormati tiga hal tersebut. Wa masaqata man saqata illa bitarkil hurmati wa ta'zimi. Ini jadi dikatakan ada orang-orang yang telah berhasil, mereka itu ketika menuntut ilmu, kenapa? Karena sangat menghormati tiga hal ini. Dan orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu karena mereka tidak menghormati atau memuliakan ilmunya dan gurunya. Menghormati, memuliakan dan menghormati guru ini. Ada yang mengatakan bahwa menghormati itu wakil al-hurmatu khairun minat ta'at. Ada yang bilang dikatakan juga wakila al-hurmatu khairun minat ta'at. Menghormati itu lebih baik daripada ta'at. Ala taro annal insana la yakfur bil maksiyat wa innama yakfur bitarkil hurmat. Kenapa? Karena manusia tidak dianggap kufur karena bermaksiat, tapi menjadi kufur. Wa innama yakfuru bitarkil hurmat, tapi dianggap kufur karena tidak menghormati atau memuliakan min ta'zimil ilmi ta'zimul mu'allim. Kenapa? Karena tidak memuliakan karena tidak memuliakan atau menghormati perintah Allah. Seperti itu. Jadi ta'zimil ilmi wa ta'zimil muallim atau ta'zimil ustad itu sangat penting sekali. Qala Aliyu karamallahu wajhah, anna abdun man allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a taqa wa insya'a istaraqa. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata bahwasanya anna abdu man allamani harfan wahidan, aku ini adalah budaknya orang yang mengajariku satu huruf. Insya'a ba'a, jika orang yang mengajariku itu ingin menjualku, ba'a, insya'a ba'a, wa insya'a taqa. Dan apabila nanti orang yang mengajariku itu adalah ingin memerdekakannya, merdeka, maka si wa insya'a istaraqa. Dan apabila tetap aku ingin dijadikan budaknya, maka tetaplah menjadi budaknya. Kenapa? Karena ini Sayyidina Ali sangat menghormati ilmu, ya. Dikatakan bahwasanya Sayyidina Ali adalah babul ulum, ya, pintunya segala ilmu. Oleh karena itu, kenapa kok bisa sampai babul ulum julukannya Sayyidina Ali? Karena sangat menghormati ilmu dan gurunya, sehingga ini mengatakan yang mengajari satu huruf, beliau ini adalah budaknya. Jadi kalau ada yang mengajari Sayyidina Ali satu huruf, maka yang mengajari itu adalah sebagai tuannya, Sayyidina Ali sebagai budak. Apabila yang dijual,
maka Sayyidina Ali rela untuk dijual. Apabila yang dimerdekakan, Sayyidina Ali juga rela. Apabila tetap ingin jadi budak, maka Sayyidina Ali menerima hal tersebut. Wah, ini sangat luar biasa ini Sayyidina Ali, babul ulum ya. Karena yang ngajari langsung adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Karena memang masya Allah ini Sayyidina Ali ini bergurunya langsung ke Kangjeng Nabi. Waqat unsyitu fi dzalika, ada sebuah sairan berbunyi, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimi. Tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya seorang guru. Aku melihat tidak ada hak yang paling berhak adalah hakul muallim. Ini haknya seorang guru. Wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimin. Ini wajib dipelihara oleh setiap orang Islam. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karomatun li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Nah, ini Sayyidina Ali luar biasa ini ya. Sungguh pantas, sungguh berhak bila seorang guru telah mengajar walau satu huruf pun, maka diberi hadiah 1000 dirham sebagai bentuk kehormatannya. Kenapa? Karena memang luar biasa, ilmu itu sangat mahal sekali. Sayyidina Ali itu satu huruf 1000 dirham. Kalau 1 dirhamnya 2.100.000, tinggal ngalikan 2.100.000 kalikan 1000 sekitar 2.100.000.000. Kalau sekarang seperti itu, pasti semua orang ingin jadi guru semua. Fa inna man 'allamaka harfan, maka sesungguhnya orang yang mengajarimu harfan, satu huruf, mimma tahtaju ilaihi fid-din, guru yang mengajarkanmu satu huruf ya, yang kamu butuhkan dalam hal agama, mimma yahtaju ilaihi fid-din, apa-apa yang berkaitan dalam urusan agama, fahuwa abuka fid-din, maka dia adalah bapakmu dalam urusan agama. Ini guru-guru kita yang mengajari kita masalah tentang agama, ibadah dan ngaji dan lain sebagainya itu, maka dia termasuk adalah bapak kita. Wa kana ustadzuna Syekh Al-Imam Sadiddin Asy-Syirazi yaqulu, ada Imam Asy-Syirazi berkata, qala masyayikhuna, guru-guruku berkata, man arada ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang ingin anaknya jadi orang yang alim, fayambagi ayyura'i al-ghuraba minal fuqaha. Ini hendaknya kalau kita pingin mempunyai seorang anak yang menjadi orang alim, maka dia harus menghormati para ahli fikih. Ayyura'i al-ghuraba minal fuqaha, ya, para ahli fikih, dan memberi sedekah, wa yukrimahum wa yu'adzibahum wa yu'tiyahum syai'an. Ini harus memuliakan, menghormati dan memberikan sedekah kepada beliau ini yang ahli fikih ya. Fa'illam yakuni ibnuhu aliman yakunu hafidhuhu aliman. Ya, jika ternyata anaknya tidak menjadi orang lain, maka cucunya insya Allah akan menjadi orang alim. Ini. Jadi kalau kita ingin punya anak yang alim, yang faqih, ya, maka hormatilah orang yang ahli fikih. Insya Allah kalau kita menghormati, muliakan, dan kita bersedekah kepada beliau ahli fikih ini, insya Allah anaknya kita akan menjadi orang alim. Fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Kalau anak kita tidak menjadi orang alim, ya insya Allah cucu kita nanti akan jadi orang alim. Karena apa? Karena doanya orang alim itu mustajab. Wa min tauqiral muallimi alla yamshiya amamahu wa la yajlisa makanahu wa la yubtadi al kalama indahu illa bidni. Termasuk juga menghormati guru. Wa min tauqiral muallim alla yamshiya amamahu. Ini termasuk menghormati guru, hendaknya seorang murid tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, dan tidak memulai pembicaraan kecuali dengan diizinnya. Ini cara menghormati ini sudah banyak ditinggalkan ya. Tempatnya guru kadang diduduki sama murid-murid ini. Tempatnya dosen diduduki biasanya sama anak-anak ini. Ini yang keliru ini ya. Jalan langsung lari-larian ya, gimana mau manfaat ilmunya tadi itu kalau sudah tidak ta'zimul ilmi wa ahlihi, maka la yanalul ilma wa la yantafi'u bih. Maka tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Kenapa? Karena tidak ta'zimul ilmi wa ahlihi.
wala yukthirul kalam indahu wala yas'al syai'an inda malalatihi. Ya, dan juga hendaknya seorang murid itu tidak berbicara banyak di la yukthirul kalam, tidak banyak bicara di depan gurunya, wala yas'al syai'an inda malalatihi. Tidak bertanya, ya, tidak bertanya sesuatu bila guru sedang tidak capek atau bosan, ya. Atau ketika misalnya guru itu masih capek, masih dalam keadaan, jangan bertanya-tanya. Wa yura'iyal waqta wa la yadukal bab bal yasiru hatta yakhruja. Harus menjaga waktu juga, jangan sembarangan tiba-tiba nelpon, tiba-tiba datang gitu. Ya, tidak tahu waktu, ya, jam 1 malam tok-tokan misalnya. Ya, jam 1 malam nelpon misalnya, tidak sopan. Ini harus menjaga waktu, jangan mengetuk pintunya, tapi sebaliknya menunggu sampai beliau keluar, ya. Wala yadukal baba bal yasbiru hatta yakhruja. Ya. Hendaknya mengetuk pintu sampai guru kita itu tidak mengetuk pintu, dan kita bersabar sampai guru kita itu keluar gitu. Falhasilu annahu yatlubu ridahu wa yajtanibu sakhtahu wa yamtathilu amrahu fi ghairi ma'siyatillah. Maka alhasil annahu yatlubu ridahu, maka nanti kita akan harusnya hendaknya kita mencari ridho seorang guru, wa sakhtahu, dan menjauhi hal-hal yang membuat guru itu marah. Ya, sudah ngerti gurunya tidak suka rokokan, kita ngerokok di depan guru kita, ya jelas itu. Wa yamtathilu amrahu, ya, dan melaksanakan perintah guru fi ghairi maksiatillah, selain hal yang maksiat, ya. Wala ta'ata li makhluqi fi maksiatil khaliq, ya, tidak ada taat bagi seorang makhluk dalam urusan maksiat. Kalau urusan maksiat beda lagi, kalau guru kita nyuri-nyuri, ya ini enggak boleh. Tapi insyaallah tidak ada guru kita yang seperti itu. Amin tauqiri tauqiru auladi wa may yata'allaqu bihi. Ya, termasuk juga menghormati adalah menghormati putra-putranya. Jadi ini tidak hanya guru kita yang dihormati putranya seperti itu. Karena apa? Ini putranya sahibul ilmi, orang yang memiliki ilmu. Wa may yata'allaqu bihi, dan orang-orang yang di sekitarnya yang berkaitan dengan guru kita, semisal istrinya, saudara-saudaranya, kita harus hormati juga. Bahkan Imam Syafi'i tidak hanya anaknya, ada ayamnya saja itu Imam Syafi'i menghormati ayamnya gurunya seperti itu, apalagi ke anaknya atau saudara-saudaranya seperti itu. Jelas itu sudah. Jadi inilah beberapa cara kita agar mendapatkan ilmu, linailil ilmi wa naf'i, dan manfaat dari ilmu. Caranya bagaimana? Yaitu ta'zimul ilmi, menghormati ilmu, wa ahlihi, dan pemilik ilmu itu, yaitu guru kita. Semoga bermanfaat, wisnu sedikit. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.